Assalamualaikum, selamat siang, Shalom. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan praktikum fisika dasar 1 mengenai besaran gelombang atau F5. Perkenalkan, nama saya Rizal Labinna dengan NIM 2201083, kelas Teknik Perminyakan C 2022, kelompok 1. Langsung saja. Yang pertama itu ada abstrak. Praktikum besaran gelombang bertujuan untuk memahami konsep dasar perambatan gelombang, mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, dan menganalisis besaran-besaran gelombang. Cara menentukan cepat rambat gelombang adalah dengan cara mengalihkan lambda dengan fungsi f. Kata kunci: gelombang, amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, periode, cepat rambat gelombang. Selanjutnya ada latar belakang. Seperti diketahui bahwa gelombang merupakan suatu sistem kerja yang memanfaatkan getaran yang merambat pada suatu benda atau media lainnya. Gelombang ini biasanya dapat membawa dan meneruskan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Ciri khas dari sistem gelombang yaitu menghasilkan bentuk menonjol dan cekung, atau biasa disebut juga dengan bukit dan lembah. Ini terjadi dari sumber getaran kemudian merambat dan sampai benda ataupun tempat lain. Gelombang dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan arah getarannya. Gelombang dapat dibedakan menjadi dua, yakni gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Selanjutnya ada tujuan dan permasalahan. Di dalam tujuan terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama memahami konsep dasar perambatan gelombang, yang kedua mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, yang ketiga menganalisis besaran-besaran gelombang. Untuk permasalahan terbagi tiga juga. Yang pertama, bagaimana memahami konsep dasar perambatan gelombang, yang kedua bagaimana mengenal dan memahami besaran-besaran gelombang, yang ketiga bagaimana menganalisis besaran-besaran gelombang. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Adapun dasar teori, gelombang adalah besaran energi yang merambat dari suatu titik lainnya berdasarkan arah getaran dan arah rambatnya. Gelombang diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Gelombang transversal terdiri dari bukit dan lembah, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Gelombang longitudinal terdiri dari rapatan dan regangan. Kita bisa lihat dari perbedaan pada gambar. Yang membentuk bukit dan lembah itu adalah gelombang transversal, dan yang membentuk rapatan pada gambar paling atas itu adalah gelombang longitudinal. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu metodologi. Untuk flowchart, yang pertama buka file simulasi PET, atur simulasi menjadi osilasi. Ketiga, atur simulasi menjadi tak berujung. 4. Atur redaman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar serta tampilkan penggaris dan garis penanda. Untuk yang kelima, atur amplitudo sebesar 0,5 Hz sampai 3 Hz dengan penambahan 0,1 pada simulasi. Yang keenam, tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Yang ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Yang kedelapan, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan cepat rambat gelombang tersebut. Selanjutnya, alat dan prosedur kerja. Dalam praktikum kali ini, adapun alat yang akan kita gunakan, yang pertama itu penggaris, kedua stopwatch, yang ketiga pegas, yang keempat pemberat. Untuk prosedur kerja sendiri sama saja di metodologi tadi. Untuk yang pertama, dalam langkah kerja, buka file simulasi PET, atur simulasi menjadi osilasi, atur simulasi menjadi tak berujung. Yang keempat, atur redaman ke posisi 0 dan tegangan ke posisi besar serta tampilkan penggaris dan garis penanda.
Untuk yang kelima, atur amplitudo sebesar 0,5 Hz sampai 3 Hz dengan penambahan 0,1 pada simulasi. Yang keenam itu tentukan nilai S yang terbaca pada penggaris. Ketujuh, hitung banyak gelombang yang terjadi. Kedelapan, hitung panjang gelombang yang terjadi, periode dan cepat rambat gelombang tersebut. Untuk selanjutnya mungkin kita akan melakukan percobaan pada PET. Nah, untuk percobaan di PET kali ini, setelah kita membuka PET, kita atur amplitudo di 0,5 dengan frekuensi 0,4 dengan damping non dan tension low. Tidak lupa kita menaruh penggaris di bagian atas untuk mengukur panjang gelombang dan penggaris di sudut kiri yang tegak lurus ke atas untuk menggaris atau menentukan titik baik untuk mengukur. Nah, setelah kita putar gelombang dengan posisi slow motion, kita kasih pas titik di yang warna hijau di kiri pas dengan garis yang terbelah-belah. Kemudian kita bawa penggaris yang tegak lurus tadi ke posisi kanan yang sejajar dengan garis yang terbelah-belah. Kita ukur ke atas. Yang bagian atas kita lihat berapa ukuran atau panjang gelombang. Di sini kita mendapatkan 6,15 cm dengan gelombang yaitu 1, 2, 3, 4 dengan gelombang 4. Nah, gelombang 4 ini satu gelombang itu bernilai 0,5 cm. Jadi 4 gelombang itu 2 cm. Tapi kita akan masukkan 2 cm tersebut ke dalam meter agar dapat dikalikan dengan panjang gelombang. Dengan 2 cm itu kita masukkan dalam meter, kita mendapatkan nilai dengan 0,02. 0,02 tersebut kita kali dengan 6,15 cm. Setelah kita kali, kita mendapatkan hasil di langdanya. Itu yang kita tulis. Nah, di frekuensi sendiri akan mengenai penambahan 1 akan mengenai penambahan 1. Selanjutnya itu kita taruh di 0,50 atau 0,5. Sama seperti tadi, kita juga menggunakan slow motion dengan amplitudo 0,5, damping non dan tension low. Kemudian kita tekan, kita ukur, kita presisikan posisi bola-bola yang hijau ini dengan garis terbelah-belah ini harus pas. Nah, setelah pas, kita hitung panjang gelombang tersebut dengan berapa gelombang yang terjadi pada saat percobaan. Kita bawa ke sini. Nah, mungkin barangkali sudah pas. Nah, di sini dengan menggunakan frekuensi 0,5, panjang gelombang tersebut adalah 7 cm. Nah, 7 cm ini nanti kita kalikan dengan berapa gelombang yang terjadi dengan frekuensi 0,5 Hz. Kita hitung gelombangnya 1, 2, 3, 4, 5. Gelombangnya sendiri itu ada 5. Nah, gelombang ini kan satu gelombangnya itu memiliki poin 0,5 cm. Jadi 5 ini 3 cm dengan gelombang. Dengan gelombang 5 memiliki ukuran 3 cm. 3 cm ini kita masukkan ke dalam meter dengan nilai, apabila sudah dimasukkan ke dalam meter, dia akan memiliki nilai 0,03. 0,03 ini kita kalikan dengan 7 cm. Habis dikalikan, hasilnya itu menjadi langdanya. Seterusnya itu kita lakukan pengukuran dengan penambahan 1. Setelah melakukan percobaan di PET, saya mendapatkan analisis data. Setelah kita menganalisis data, kita langsung menghitung berapa
F sama dengan lambda dikali F-nya, kemudian waktu gelombang tersebut, kemudian berapa K yang kita dapat, dan W-nya. Untuk selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama itu, gelombang adalah getaran yang merambat. Cara menentukan cepat rambat gelombang adalah dengan cara menghasilkan lambda dengan frekuensi. Lambda atau frekuensi sangat berpengaruh cepat rambat gelombang atau V. Yang kedua itu amplitudo, yang sama namun dengan variasi frekuensi yang berbeda akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda pula. Yang ketiga, panjang gelombang dan frekuensi besarannya berbanding lurus dengan cepat rambat gelombang. Yang keempat, panjang gelombang berbanding lurus dengan periode, yang mana artinya semakin panjang gelombang maka semakin besar pula periode gelombang. Selanjutnya ada saran. Saran yang pertama itu, sebaiknya sebelum membaca dan memulai praktikum harus memperhatikan modul terlebih dahulu. Yang kedua, teliti pada saat melihat penggaris untuk mengetahui besaran panjang gelombang. Yang ketiga, penulis diharapkan kritikan dan saran dalam penulisan laporan agar lebih baik di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata atau perkataan yang tidak berkenan di hati. Semoga presentasi saya ini bisa bermanfaat bagi kita.